Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Santekno. Kali ini kita akan coba membuat eh, autentikasi menggunakan OAuth pada Golang dan nantinya akan kita implementasi menggunakan middleware yang akan kita coba di pada kali ini ya. Oke, sebelum kita masuk di sini kita coba baca-baca terlebih dahulu di blog saya bahwa ada apa itu OAuth 2, OAuth 2.0 atau 2.0 adalah protokol autentikasi dan otorisasi yang memungkinkan aplikasi pihak ketiga untuk mendapatkan akses. Nah, ini biasanya menggunakan layanan Google, Facebook, GitHub ataupun yang lain. Nah, di sini penggunaan ini biasanya dipakai untuk login, penyediaan atau autentikasi secara otomatis, misalkan login via Google, login via Facebook, login via GitHub. Nah, biasanya menggunakan protokol OAuth ini. Nah, kenapa kita menggunakan HTTP router? Nah, karena HTTP router ini kita pakai di video-video sebelumnya, jadi kita akan coba implementasi juga untuk autentikasi OAuth di HTTP router ini. Selain HTTP router ini sangat cepat dan ringan untuk aplikasi Golang, router ini juga kalau di sini performanya cukup lumayan gitu dan penggunaannya pun sederhana. Oke, sebelum masuk ke dalam codingan, kita juga perlu pastikan yang pertama projectnya udah siap, library-nya udah siap, terutama library HTTP routernya, atau mungkin teman-teman yang udah mengikuti di video sebelumnya bisa langsung lanjutkan aja si projectnya. Terus Anda juga perlu OAuth-nya, perlu daftar. Misalkan OAuth di Google. Nah, berarti teman-teman harus coba login ke Google Auth Platform namanya. Ini di sini. Console Cloud Google, terus nanti ada di Auth Platform. Dan setelah itu, kita perlu membuat atau menyiapkan terlebih dahulu yang mana namanya OAuth 2.0 ini dengan mendapatkan client ID dan secret ID. Nah, jika belum ada, kita coba dulu untuk menyiapkan ya. Nah, karena saat ini saya udah mencoba dan udah membuat secret ID dan client secretnya. Nah, di sini sudah ada ini client ID-nya dan ini client secretnya. Jadi nanti tinggal kita copy saja. Oke, baik. Lanjut kita ke codingan ya biar teman-teman langsung implementasi. Hal yang pertama kita siapkan kalau di Golang itu berarti bentar kita cek dulu adalah di project kita bikin middleware. Middleware-nya berarti di sini kita buat file namanya misalkan oauth.go. Nah, di middleware ini kita akan buat yang pertama itu struct untuk konfigurasi OAuth config. Nah, ini kita akan ambil dari OAuth2.config. Oh ya, karena OAuth-nya perlu di-add atau perlu ditambahkan di sini, berarti dalam tutorial kita lihat, nah ini perlu di go get terlebih dahulu. Kita coba go get. Sudah ditambahkan, tinggal kita lanjutkan config-nya. Nah, harusnya di sini udah ambil ya. Atau kita go mode td. Kalau masih tidak bisa, kita buat yang tadi itu import aja langsung di sini. Secara manual. Nah.
Karena si Google-nya belum kepake, kayaknya nggak perlu diimport terlebih dahulu, tapi import dulu yang awal. Nah, import dulu yang awal untuk bisa baca ini. Nah, terus kita gomod TD. Nah, dia akan baca. Lalu kita config terlebih dahulu. Di sini adalah biasanya client. Mana ya? Gomod vendor. Nah, di sini tuh ada client, ada secret, ada endpoint, ada redirect. Oke. Kalau begitu kita akan coba secret ID. Nah, secret ID-nya kita ambil dari sini karena kita punya. Nah, secret ID-nya ini. Ya, mungkin pasti teman-teman beda. Dan nanti yang punya saya pun eh, tidak akan bisa dibaca lagi ke publik karena kan bisa jadi nanti bisa dipakai sama orang lain, maka nanti akan kita hapus dan destroy. Terus perlu juga kita set redirect. Nah, redirect ini untuk callback-nya. Dan ini biasanya di setting mau di setting ke arah mana itu harus dicocokkan. Nah, karena di sini kita callback-nya URL-nya ke sini di arah redirect-nya, kita juga di sini harus sesuai. Nah, selanjutnya scope-nya. Nah, scope-nya ini bisa milih. Yang kita pakai sebenarnya scope-nya kita dapetin open ID-nya saja. ID karena untuk kebutuhan misalkan profile atau emailnya juga. Nah, jadi teman-teman setelah si OAuth-nya itu udah jalan, nanti dia akan mengembalikan data ini, scope yang akan dipakai. Misalkan nanti akan disimpan di database atau di dimanapun gitu, di data store yang teman-teman pengen gitu. Terus endpoint-nya itu Google endpoint. Nah, berarti si Google ini butuh OAuth Google. Nah, Google perlu ini. Kita coba gomod TD, gomod vendor. Nah, dia akan langsung keambil. Oke, ini adalah config-nya untuk OAuth. Selanjutnya kita akan buat middleware-nya. Function OAuth 2. Seperti biasa kita akan buat middleware, berarti HTTP router handle. Terus next-nya itu pasti HTTP router handle juga. Router handle. Oke, terus kita return, usahakan return function. Functionnya ini pastikan semuanya kembali. Yang pertama, kita berarti harus load token dari request header user. Nah, ini berarti kita akan buat satu function namanya function load token from request. Berarti kita kirim HTTP request, terus kita balikin OAuth 2 config token error. Nah, jadi si ini kita akan bikin function untuk ambil data. Jadi ambil data, get data from cookies. Nah, berarti dari cookie-nya kita perlu ambil cookie misalkan name-nya OAuth token. Nah, kita cek, kalau nggak dapet kita expect return error dan ini nil. Terus kalau dapat cookie-nya kita ambil tokennya, berarti token bytes. Nah, biasanya bentuknya bytes, jadi base 64
kita encode, decode, encoding, decode string dari cookie value-nya. Nah, kita ambil, kalau terdapat error, dia akan return error, dia akan return error juga. Nah, kalau udah dapet apa si byte-nya itu, kita marsal dengan marsal ke token ya. Ke token yang ada di mana ya tadi? Nah, ini. Berarti var token out token terus kita unmarsal dari JSON unsal dari token byte ke token. Oke. Terjadi error, berarti tidak sesuai. Kita return nil, errornya balikin. Terus satu lagi return berarti tokennya. Oke. Ini loadnya akan kita pasang di sini. Nah, kita anggap berarti ini udah dapet token ya. Token error load, terus kita kirim requestnya, terus if error tidak sama dengan nil atau si tokennya itu tidak valid, nah kita akan balikin jadi http redirect ke misalkan OAuth config autocode. Nah, ini terus kita kirim OAuth aksesnya offline, OAuth akses type-nya offline dengan status not found. Nah, kita return. Ini yang pertama. Terus kita setelah itu create token source. Token source using load yang tadi. Load token. Jadi dari OAuth config mana ya tadi? Iya, OAuth config. Terus token source. Ini diambil dari konteksnya, dikirim, terus kirim juga si tokennya. Nah, si TS ini opsional sebenarnya, akan kita store di dalam suatu dalam satu header atau dicek apakah ini ke refresh atau enggak. Jadi ini optional refresh token. Jadi kalau misalkan ke refresh, dia akan redirect gitu. Error TS token. Nah, jadi di sini akan ngecek kalau nil atau tokennya udah tidak valid lagi, maka akan redirect sama kayak yang ini. Oke. Kalau udah berarti next. Continue. Continue to the next handler. Ini berarti kita next ke WR parameter. Nah, ini harusnya nggak usah pakai ini ya. Nah, gini. Nah, oke. Si OAuth untuk middleware kita udah buat. Tinggal kita pasang bagaimana cara pasangnya di tiap handler. Sebelumnya kita akan coba buat dulu handler di sini. Kita buat handler function home OAuth misalkan. Handler
Ini samain aja kayak ini. Nah, ini misalkan kita ganti jadi well welcome to welcome, you are authenticated. Nah, misalkan kayak gini. Terus kita perlu juga callback handler after says login out login out login or out authentication. Then authentication. Jadi callback handler. Callback handler kita copy, isinya kita akan ubah nih. Misalkan code karena kita balikinnya dari code-nya itu dari URL, kita bisa ambil nih si URL-nya, si tokennya. Misalkan untuk kebutuhan matching data tokennya. Kode, terus token, terus cek ke middleware. Oh, berarti si out ini, ini harus public nih. Biar bisa dibaca nanti di depan. Nah, kayak gini. Balik lagi. O-nya gede. Oke. Makanya di sini middleware. Nah, middleware. Oh, D-nya ke 1 nih. Coba. Oh iya benar. D-nya 1 di sini. Ya udah nggak apa-apa. Middleware dot auth config. Nah, auth config-nya kita cek. Nah, cek dari konteks terus code-nya. Oke, dicek kalau terjadi error, kita akan balikinnya HTTP error aja. HTTP error, misalkan fail to get token. Errornya apa? Terus statusnya apa ya? Internal aja deh. Oke, return error. Selanjutnya berarti kita print aja fprint. Di sini berarti udah login gitu. You are authenticated. Edit token, misalkan is, terus token access token. Oke, ini ada callback, ada home. Oke, selanjutnya kita konfigurasi di sini, di main handlernya. Untuk di main handlernya berarti kita perlu yang pertama adalah router get home. Berarti ini akan ke home. Berarti yang di sini yang akan kita set untuk middleware OAuth-nya. Home handler. Terus setelah home handler kita kirim ke private. Misalkan diarahin ke callback, yang mana ini tidak perlu pakai karena yang kita lindungi private-nya adalah di home. Callback-nya berarti ke callback. Oke. Harusnya ini udah bisa kita coba jalanin. Mana ya? Kita jalankan. Oke, kalau sudah dijalankan kita coba
akses nih, localhost di home. Nah, not phone. Nah, kalau not phone, berarti kita perlu login. Kalau login, misalkan kita pakai email login ini, maka dia langsung login nih. Ya, kamu telah login di autentikasi ini. Lihat di sininya, dia mengarah ke callback. Oke, berarti ini adalah autentikasi yang menggunakan OAuth 2, terutama untuk environment-nya atau memakai Golang dan Google gitu sebagai client ID dan secret ID web application-nya. Oke, dari sini dari tutorial ini udah cukup ya, udah semuanya bisa tercover. Di nextnya nanti akan kita coba membuat unit test dari middleware yang udah kita buat di sini. Oke, jika ada teman-teman yang ingin ditanyakan, silahkan komen di videonya atau langsung hubungi di channel saya di Santekno atau bisa menghubungi di blog saya juga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.